Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton. Masih dari Bekasi juga, tapi ini tumpukan sampah liar menggunung. Tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua. Karena tumpukan sampah ini terlihat setinggi 10 meter. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia. Dalam setahun dihasilkan 10,95 juta lembar kantong plastik. 12,13 juta ton sampah per tahun. Tanton Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Mungkin sekarang tidak asing lagi bagi kita. Benda yang dibuang sembarangan, bahkan hingga terhanyut di sungai. Benda yang sudah terpakai, lalu dibuang di tempat yang bukan semestinya. Banyaknya kerusakan lingkungan dan alam yang terjadi. Banyaknya lingkungan yang tidak sehat dan banyaknya timbul virus dan penyakit-penyakit baru. Semua ini hanya disebabkan oleh satu barang yang sering kita gunakan dan kita terapkan sehari-hari dan terus-menerus hingga sekarang, yaitu sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pertama-tama, nama saya Nurti Joda atau bukan Joda. Saya Muhammad Saputra. Saya Putra Waluyo. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan materi yang berkaitan dengan kebersihan dan penggunaan, yang dimana kita juga akan belajar tentang pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan penggunaan manusia yang berwujud padat baik berupa zat organik maupun anorganik yang sifatnya dapat terurai maupun tidak terurai, dan barang setelah dikonsumsi atau setelah digunakan maka terjadilah transaksi pembuangan barang yang dimana barang sudah tidak dianggap berguna lagi dan seharusnya berada di pembuangan sampah. Seperti yang kita tahu di dalam Islam, kebersihan merupakan hal yang penting. Hal yang dapat kita lihat di dalam surah Al-Quran Ar-Rum surah 30 ayat 41, Al-Quran Ibrahim surah 14 ayat 32, dan Al-Quran Az-Zukhruf surah 43 ayat 13. Dan yang paling sering kita dengar hadis yang berbunyi At-tuhuru shotru iman. Kebersihan adalah bagian dari iman. Habis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ahmad. Sebagai umat muslim, kita harus sentiasa memahami dan mengamalkan anjuran untuk menjaga kebersihan dalam setiap aspek kehidupan. Pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah atau pemilihan sampah adalah penerapan yang dimana kita akan memisahkan sampah menjadi kelompok yang berbeda seperti sampah organik dan non-organik yang akan dibedakan dalam tempat atau wadah yang berbeda. Pengelolaan sampah yang diterapkan di sekolah yaitu konsep 3R. Reuse atau penggunaan kembali, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu yang masih memungkinkan untuk dipakai atau penggunaan kembali botol-botol bekas. Reduce, pengurangan, yaitu berusaha mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah serta mengurangi sampah-sampah yang sudah ada. Recycle atau daur ulang, yaitu menggunakan sampah-sampah tertentu untuk diolah menjadi barang yang lebih berguna, atau daur ulang sampah organik menjadi kompos. Setelah pemilahan dan pengelolaan sampah telah dilakukan, sampah-sampah yang tidak dapat ditangani dalam lingkup sekolah dan sampah-sampah yang telah dipisahkan akan diberikan ke tempat atau tempat penampungan sementara yaitu TPS yang sudah disediakan dari sekolah dan akan berlanjut ke tempat pembuangan akhir yaitu TPA. Dampak positif pengelolaan sampah merupakan bagian penting dalam penanganan sampah untuk merubah sampah menjadi bentuk yang lebih stabil dan tidak mencemari lingkungan serta mengurangi jumlah sampah yang harus ditimbun di TPA, tempat pemrosesan akhir. Manfaat pengolahan sampah dengan baik dapat pula menghemat sumber daya alam yang ada. Lakukan pengelolaan sampah dengan baik, kita dapat melindungi lingkungan dan menjaga serta meningkatkan kualitas lingkungan belajar yang baik. Dengan kebiasaan mengolah sampah dan peduli dengan lingkungan, kita dapat membentuk anak-anak yang berkreatif dan suka melestarikan lingkungan alam.
Dengan tidak membuang sampah sembarangan, kita bisa mengurangi sampah di sekitar lingkungan dan tidak merusaki alam. Sekian dari video penjelasan dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan atau yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.